Halo, jumpa lagi bersama saya, Maulidina Baryanti pada aksi nyata modul 3.2, yaitu tentang pengelolaan sumber daya atau aset yang dimiliki di SD Negeri 47 Palembang. Pada kesempatan kali ini, aksi nyata saya yaitu tentang pemanfaatan aset yang dimiliki pada pembelajaran daring, khususnya fasilitas yang mendukung adalah gadget. Selain itu, antara teknologi dan kejujuran yang ada di dalam diri harus terus dipupuk. Terlebih, anak yang saya ampu saat ini adalah anak didik dari kelas 1 SD, yang dengan harapan besar bahwa mereka sejak dini mungkin telah tertanam kejujuran di dalam diri, terkhusus ketika mereka sedang mengisi ulangan. Lantas, apakah dengan cara pengisian Google Form saat ulangan itu akan melatih kejujuran mereka? Temukan jawabannya setelah melihat aksi nyata saya pada video ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah tutorial cara pembuatan Google Form. Yang pertama, kita harus masuk pada laman Gmail kita sendiri. Artinya, kita harus pastikan dulu sambungan WiFi atau internet yang kita gunakan. Setelah kita pastikan bahwa kita terkoneksi, kita akan buka Gmail kita melalui Google. Nah, karena saya sering menggunakan Gmail di laptop, jadi dia langsung cover seperti ini. Kalaupun seandainya memang belum ada, kita tinggal klik aja www.gmail.com. Nah, setelah tampilan Gmail kita terbuka seperti ini, kita akan mulai mencoba membuat Google Form. Kita akan buka ke aplikasi yang ada titik tiga ini, titik-titik banyak ini ya. Di sini adalah kumpulan seluruh aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan. Kita akan buka Drive. Drive ini adalah berkas ya, berangkas kita isi yang ada di dalam Gmail kita. Nah, seperti ini terlihat. Untuk membuatnya, kita akan klik tanda baru ini ya. Lalu di sini ada yang namanya Google Formulir. Nah, tinggal kita klik Google Formulir itu. Tara, tampilnya seperti inilah. Nah, bisa juga kita akan ubah tulisannya, kita akan ubah warna, temanya, wallpapernya, itu bisa, yaitu dengan cara setelan. Nah, ini di sini ya. Sesuaikan tema. Bisa kita tambahkan gambar atas, pilih gambar. Pilih gambar ini bisa kita gunakan gambar yang tersedia di sini ataupun kita mau upload dari foto yang ada di laptop kita masing-masing. Seandainya kita mau pilih yang ini aja sih ya, yang tersedia di drive-nya ini ya. Oke, tinggal kita klik sisipkan. Nah, dia akan tercover ke atas menjadi gambar judulnya ya. Oke, untuk warnanya bisa kita sesuaikan sendiri mau yang warna seperti apa. Oke, kalau sudah kita close aja. Lanjut kita ke judul ini. Formulir tanpa judul. Di sini adalah judulnya. Artinya kita akan buat judulnya. Misal kita mau ulangan harian, berarti judulnya adalah besar ya hurufnya, ulangan harian tema 8 misalnya gitu ya. Subtema 3 dan subtema 2. Oke, deskripsi isiannya itu maksudnya adalah gambaran supaya anak-anak bisa paham maksud dari Google Form ini nih untuk apa. Misal, jawablah pertanyaan dengan kejujuran. Nah, misalnya seperti itu kan. Karena anak-anak sendiri yang baca, anak-anak sendiri yang buka HP, menganalisis soalnya, lalu menjawabnya. Lanjut kita ke sini. Di sini biasanya kita akan kasih dulu nama anak. Nama anak berarti di sini
nama anak kelas. Saya kelas berapa? Karena saya kelas 1B, jadi saya buat kelas 1.B. Ya, untuk selanjutnya, ini adalah pilihan. Terserah Bapak Ibu mau berbentuk jawaban singkat. Kalau jawaban singkat artinya anak-anak menuliskan sendiri namanya. Ada juga yang berbentuk drop down ya. Kalau drop down ini kita akan anak-anak tinggal mengklik namanya yang sesuai dengan pilihan. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau untuk pilihan ganda sama ya, tapi pilihan ganda itu lebih cocoknya ke soal ya. Oke, karena saya sering gunakan yang namanya drop down ya. Oke, boleh. Terus kita di sini masukkan nama anak-anak kita. Bisa juga untuk Google Form ini kita akan copy paste dari ketikan kita yang ada di Word ataupun yang ada di Excel, bisa semuanya ya. Baik, selanjutnya tinggal kita ketik aja nama anak didik kita, Ahmad, misalnya Andi, terus Bayu, Beni, Citra, udah cukup ya, 5 aja sebagai contoh. Lanjut, di sini di bawahnya kita harus mencentang, wajib diisi. Ya, oke. Kalau dirasa udah cukup, maka kita bisa langsung pindah ataupun tambah pertanyaan. Nah, ini ya, ini fungsi di bawah di samping ini banyak banget. Ini tambahkan pertanyaan dan impor pertanyaan. Tambah judul. Kalau seandainya kita mau bikin paragraf baru. Mau bikin sub tema baru. Oke, selanjutnya ada bisa kita tambahkan gambar ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan pertanyaan dulu. Oke, di sini tambah pertanyaan. Misalnya kita hanya memfokuskan untuk anak didik kita saja yang mampu untuk anak didik kita yang tahu password dari penggunaan link Google ini. Oke, berarti kita akan kasih judulnya password. Nah, password ini biasanya kita suruh mereka jawab secara langsung ya. Jadi di sini jawabannya secara singkat. Jangan lupa kliknya wajib diisi. Nah, untuk selanjutnya udah dirasa cukup ya. Kita akan coba kita kasih jawaban kunci jawabannya dulu ya, yaitu dengan titik 3 yang ini ya. Titik 3 terus ada deskripsi. Nah, deskripsinya di sini kita mau menuliskan kita mau menuliskan passwordnya. Silahkan isi password untuk melanjutkan pada sesi pertanyaan gitu ya. Oke. Nah, untuk validasi jawaban. Kalau validasi jawaban artinya itu jawabannya kita akan tuliskan jawabannya. Contoh, jawabannya misalnya kita mau berbentuk tulisan ya atau teks ya. Teks, apa teksnya? Misal passwordnya kita kasih kelas 1B. Nah, untuk besar huruf yang kita tulis sebagai password, ini harus benar-benar kita perhatikan karena nanti kalau seandainya mereka menulis salah satu yang huruf besar padahal di sini huruf kecil, itu akan berpengaruh. Makanya kita akan benar-benar fokus ya untuk menuliskan passwordnya. Nah, jika kesalahan, apa yang akan kita kasih kalimatnya? Coba lagi. Password salah. Misalnya gitu ya. Nah, oke. Setelah dirasa cukup, jangan lupa wajib diisi kita centang. Next, selanjutnya.
kita tambahkan judul. Tambahkan judulnya ini adalah misalnya masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan. Berarti kalau untuk pertanyaan, selesaikan jawaban dari pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Tuh. Kita tambah pertanyaan yang ini ya. Tambah pertanyaan. Misal kita mau buat pertanyaannya. Apa yang seharusnya kamu lakukan? Apa yang seharusnya kamu lakukan untuk menjaga kebersihan? Misalnya seperti itu, tanda tanya ya. Nah, kita tinggal pilih mau anak itu tadi menjawab secara singkat, atau mau paragraf, atau mau pilihan ganda, ya terserah di kita. Nah, karena kelas 1, jadi saya pilih untuk pilihan ganda. Selanjutnya kita akan kasih pilihannya. A. Menyapu lantai rumah. B. Mencoret dinding rumah. C. Mengotori halaman rumah. Oke, cukup sampai C ya. Kalau sudah, jangan lupa untuk wajib diisi. Oke, untuk deskripsi bukan deskripsi ya. Oke, sudah dirasa cukup ya. Sekarang, kalau seandainya kita tambah lagi soal nih, bagaimana kalau kita mau tambahkan foto? Bisa. Kita tinggal siapkan saja fotonya. Terus kita tambahkan saja fotonya ya. Misalnya di sini perhatikan gambar berikut ini. Nah, gimana cara mengupload fotonya? Tinggal kita klik gambar yang ada tombol icon gambar ini ya. Klik gambar, terus kita unggah, kita cari tempat di mana kita simpan fotonya. Oke, biasanya saya taruh di sini. Tinggal kita cari. Pelan-pelan. Kita akan coba cari mana ya. Oke, misalnya ini ya. Oke, tinggal open. Ya. Dia akan langsung masuk. Ya, tara. Nih masuk ya. Oke, tinggal kita tambahkan. Kita buat kalimat perintahnya dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Kita bilangkan seperti itu. Oh no. Oke, kita ubah tanda seru. Nah, udah kita suruh mereka perhatikan gambar ini, apalagi perintahnya yang akan kita kasih. Apa soalnya? Manakah di antara gambar pohon tersebut yang paling tinggi? Misalnya seperti itu ya. Titik-titik. Kita masukkan saja langsung pilihannya. Paling tinggi. Oke, di sini A 35 jengkal. Kurang ya, ini ada A-nya. A. Selanjutnya B 40 jengkal. C 20 jengkal. Oke, tinggal anak-anak menganalisis mana yang menurut mereka pohon yang paling tinggi. Sudah, Tara. Nah, ini jangan lupa wajib diisi. Setelah kita tinggal
para guru tinggal menambahkan sendiri ya dengan menambahkan tombol icon tambah pertanyaan, tambah pertanyaan, tambah pertanyaan. Secara gamblang tadi sudah saya jelaskan ya seperti di atas. Sekarang kita akan ubah ke setelan yang seperti gambar baut ya. Oke, setelan. Kita akan coba atur ya pengaturannya. Kita akan coba perlu masuknya batasi satu jawaban karena takutnya kalau kita tidak membatasi mereka akan dengan mudah masuk secara gamblang kayak itu kan. Oke. Selanjutnya batasi ke satu jawaban ya. Yang ini tidak usah edit setelah mengirimkan, berarti mereka bisa mengedit setelah mengirimkan. Kan tidak valid laju itu ya jawabannya ya. Kita ke presentasi. Bisa ibu-ibu semuanya mau acak urutan pertanyaan. Jadi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya akan menerima pertanyaan yang berbeda. Cuman kita yang harus hafal dengan urutan soal ya. Boleh kita centang, boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini ada pesan konfirmasi yang akan muncul setelah anak-anak menjawab pertanyaan itu. Misalnya, terima kasih, kita mau bilang kan, terima kasih telah menyelesaikan ulangan dengan penuh. Menyelesaikan ulangan dengan penuh tanggung jawab misalnya gitu ya. Karena mereka biasanya kalau sudah mengerjakan ini pasti tepat waktu. Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke, simpan ya. Oke, nanti kita simpan secara keseluruhan. Sekarang kita ke kuis. Apakah ini kita mau jadikan sebagai kuis? Iya, tentu. Nah, berarti nanti kita akan lihat liris nilainya itu apakah segera setelah setiap pengiriman atau nanti. Biasanya kita akan gunakan segera. Jadi anak-anak akan secara langsung melihat jika dia sudah selesai ya. Respon dapat melihat apa? Jawabannya nilainya saja, berarti ini kita hapus ya, kita tidak usah centang. Lanjut kita ke simpan. Nah, begitu ya. Oke. Sudah. Nah, tadi kita belum menambahkan ini ya. Nah, poinnya. Jadi poin ini mau kita kasih berapa poinnya? Tergantung dengan jumlah soalnya. Karena saya coba cuma 2 soal, berarti 50 poin yang mereka dapatkan setelah menjawab pertanyaan saya. Lalu untuk jawabannya tinggal kita klik jawaban ini. Berarti jawaban ini kalau anak menjawab pertanyaan ini benar dengan pilihan yang saya tentukan, maka dia akan mendapatkan poin 50. Selesai. Oke, selanjutnya bawahnya juga ya. Kita akan coba buat kunci jawaban. Kunci jawabannya dengan skor berapa? Skornya 50. Ya kan? Karena sesuai dengan jumlah soalnya ya. Oke, selesai. Nah, kalau sudah dirasa sudah cukup ya, kita akan coba kirim. Nah, kirim, klik kirim. Kirimnya ke email tidak usah. Kirimnya biasanya kita akan kirimnya di WA ya. Jadi kita klik yang tautan ini. Klik tautan ini nah, aslinya itu panjang banget. Artinya bisa kita perpendek dengan mengklik ini. Nah, kalau sudah kita klik, kita akan coba salin. Oke, kalau sudah klik salin, tinggal kita buka WA kita, terus kita upload ke grup WA masing-masing ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buka linknya tadi. Kita akan masuk sebagai murid. Bagaimana kalau sebagai murid? Tinggal kita
tambah aja di sini, kita akan klik paste Google Form tadi. Nah, oke, di sini ya. Nah, ini adalah tampilannya. Selanjutnya, nih di sini ada kan tulisan wajib, artinya harus diisi. Nah, oke, passwordnya yang kita masukkan. Tadi apa passwordnya? Kelas 1B. Semuanya huruf kecil semua kan? Oke. Selanjutnya nama anak. Nah, tinggal kita klik aja nama anak. Itu tadi fungsi drop down ya. Coba kalau kita buat ini kelas 1 aja. Nah, tuh di sini kan ada tulisannya coba lagi password salah. Nah, itu B, kita baru bisa selanjutnya. Lanjut kita ke pertanyaan. Pertanyaannya, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, itu tadi karena kita mengacak soal, berarti seharusnya ini soal nomor 2 jadi soal nomor 1 kan ya, karena kita acak. Jadi tinggal kita klik aja, misalnya 35. Ini tadi jawabannya misalnya menyapu lantai misalnya. Oke, kirim. Klik tombol kirim. Lihat skor. Skornya hanya 50. Ya, 50 per 100, berarti kita dapat 50 karena salah. Ini kan jawabannya. Seperti itu untuk tutorial dalam pembuatan dan penerapan penggunaan Google Form ini yang merupakan aset dalam pembelajaran daring yang melatih kejujuran anak didik. Artinya mereka akan terampil dalam memanfaatkan penggunaan HP atau laptop. Dan juga mereka akan terampil untuk mengetik, untuk bisa mengetahui huruf-huruf yang ada di tombol HP-nya. Demikianlah paparan dan tutorialnya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikut ini adalah komentar atau testimoni yang diungkapkan oleh para wali murid dan anak didik khususnya di kelas 1B dalam penerapan penggunaan Google Form saat mengisi ulangan. Mari kita telusuri bagaimana pendapat mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Zulfadli bahwa Fadli sangat senang dan bisa melatih kejujurannya. Terus memakai sistem online jadi tambah pengetahuan. Kalau bisa kita menggunakan Google Form aja Umi ulangan. Oke. Selanjutnya ada pendapat dari Hafiz. Enak Umi. Oke, seperti ini pendapat Hafiz. Benar salah itu sudah hasil anaknya. Jadi anak memang sudah bisa, walaupun kelas 1 dia sudah kenal kan huruf-hurufnya, maka dia akan mencoba latihan untuk mengetiknya secara sendiri. Lalu begitu juga pendapat Davania. Nah, alhamdulillah Davania senang dengan ulangan menggunakan Google Form. Tapi Davania kurang lancar dalam mengetik. Nah, secara garis besar hambatannya itu dari kurang terampilnya ya. Kurang terampil anak kelas 1 dalam mengetik secara langsung atau mengetik secara cepat hasil jawabannya itu. Namun hal ini bisa diantisipasi yaitu dengan cara berlatih secara terus-menerus. Karena HP itu sering kita gunakan, sering kita pakai dan sering kita lakukan, ya kan? Ya. Jadi sebagian besar mereka menganggap Google Form ini sangat membantu untuk penggunaan dalam pengisian ulangan. Ya, bisa dilihat mereka memang benar-benar mengerjakannya secara langsung tanpa dibantu lagi dengan orang tuanya. Bahkan di sini ada yang berkata bahwa lebih praktis dan efisien. Jadi anak tadi tidak harus
mengerjakan di buku tulis. Sambil ditulis dulu soalnya, lalu dijawab lagi. Kan kebanyakan anak-anak kalau sudah menulis terlalu banyak, mereka akan bosan. Berikut ini adalah hasil produk anak-anak dalam melaksanakan aksi, yaitu menyelesaikan ulangan dengan Google Form. Nah, setelah melihat aksi nyata pada video yang telah saya paparkan tadi, bahwasannya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya dapat merefleksikan bahwa saya merasa bahagia, saya merasa didukung dengan sepenuh hati, karena saya menggunakan aset yang dimiliki di kelas kami, yaitu dengan aset sumber daya manusia. Sebagai guru yang terus belajar mencari solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga didukung dengan kerjasama dan keterlibatan antusias orang tua dan siswa untuk terus berkolaborasi dan memajukan pembelajaran. Nah, lalu tahapan ini melalui tahapan Bagja, BAGJA. Buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana saya mampu membangun suasana dalam mengisi ulangan dengan penuh kejujuran dan kemandirian. Lalu ambil pelajaran, apa yang bisa diambil pelajaran dengan menggunakan aplikasi ini? Ya, yang pastinya itu untuk melatih kejujuran anak, melatih kemandirian siswa, dan melatih kefokusan mereka terhadap soal-soal yang diberikan untuk mereka jawab secara langsung, secara mandiri. Lalu ada G, gali mimpi. Mimpi saya adalah agar mereka mampu berkolaborasi, mereka mampu Mimpi saya adalah mereka dengan adanya aksi nyata ini, mereka mampu terpupuk sejak dini kejujuran dalam diri mereka, bahwa ketika mereka yakin untuk melakukan hal sekecil apapun, mereka yakin insya Allah akan ada hasilnya. Lalu dan tak kalah penting, yaitu mereka bisa mengikuti zamannya, karena zaman sekarang adalah zaman teknologi. Artinya pendidikan harus bekerja sama dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang. Lalu ada di tahapan J, jabarkan rencana. Yang awalnya saya melakukan identifikasi melalui jabarkan rencana, yaitu saya melihat kondisi saat ini dengan kondisi saat yang akan datang. Ada sedikit perbedaan, bahwa harapannya dengan adanya ini semua akan terus terjalin. Jabarkan rencana. Pada tahapan jabarkan rencana, saya mulai mengatur rencana apa yang bisa saya ciptakan untuk melatih anak didik saya dalam kejujuran saat mengisi ulangan. Nah, baru terakhir, di langkah terakhir adalah A, atur eksekusi. Di sini adalah tahap terakhir di mana peserta didik saya libatkan secara langsung untuk terjun dalam mengisi secara langsung soal tersebut melalui HP atau gadget, dengan cara saya share link Google Form tersebut. Alhasil, dengan adanya komentar positif dari mereka sebagai orang tua, wali murid, dan sebagai murid itu sendiri, mereka sangat senang, mereka sangat antusias, dan mereka ingin terus dikembangkan pembelajaran Google Form ini. Ya, itulah tadi paparan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.